Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Artanti dengan NIM 151423147, kelas 1G. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas dari dosen pengampu Bapak Dr. Rustam Hussein MPD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi dari kelompok 5, yaitu pengaturan ruang kelas. Pengertian pengaturan ruang kelas dalam pembelajaran. Pengaturan dapat pula diartikan dengan pengelolaan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kalimat ini berasal dari kata manajemen yang berarti penyelenggaraan. Menurut Winata Putra, menyatakan bahwa pengelolaan kelas adalah serangkaian kegiatan guru yang ditunjuk untuk mendorong munculnya tingkah laku siswa yang diharapkan menciptakan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosial-emosional yang positif, serta menciptakan dan memelihara organisasi kelas yang produktif dan efektif. Dalam manajemen kelas efektif, lingkungan fisik merupakan faktor yang sangat penting. Oleh karena itu, lingkungan fisik harus dapat didesain secara baik dan lebih dari sekedar penataan barang-barang di kelas. Menurut Everton et al. 2003 dalam Sandrock 2008, terdapat 3 prinsip yang dapat dipakai dalam menata kelas, yaitu 1. Daerah ini antara lain area belajar kelompok, bangku siswa, meja guru, dan lokasi penyimpanan alat tulis, rak buku, komputer, dan lokasi lainnya. Area-area harus dapat dipisahkan sejauh mungkin dan dipastikan mudah diakses, karena gangguan dapat terjadi pada daerah yang sering dilewati. Kedua, mampukan diri guru membuat suasana baru. Hal ini akan meminimalkan waktu persiapan dan perapian serta pengurangan kelembapan dan gangguan aktivitas. Ketiga, tentukan di mana Anda dan siswa Anda akan berada saat presentasi kelas diadakan. Pada aktivitas ini, anak tidak boleh memindahkan kursi atau menjulurkan lehernya. Siswa tetap harus melaksanakan dengan apa yang menjadi keinginan seorang guru, yaitu dengan cara mendengarkan dalam keadaan baik. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Salah satu faktor penting yang dapat memaksimalkan kesempatan pembelajaran bagi anak adalah penciptaan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Lingkungan pembelajaran dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Sedangkan kondusif berarti kondisi yang benar-benar sesuai dan mendukung keberlangsungan proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan interaksi antara anak dengan lingkungannya, sehingga pada diri anak terjadi proses pengelolaan informasi menjadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai hasil dari proses belajar. Lingkungan belajar dapat diciptakan sedemikian rupa, sehingga dapat memfasilitasi anak dalam melaksanakan kegiatan belajar. Lingkungan belajar dapat merefleksikan ekspektasi yang tinggi bagi kesuksesan seluruh anak secara individual. Dengan sedemikian, lingkungan belajar merupakan situasi yang direkayasa oleh guru agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Menurut Saroni 2000 dalam Kusmori 2008, lingkungan pembelajaran terdiri atas 2 hal utama, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik dalam hal ini adalah lingkungan yang ada di sekitar siswa belajar berupa sarana fisik baik yang ada di lingkup sekolah, dalam hal ini dalam ruang kelas belajar di sekolah. Lingkungan fisik dapat berupa sarana dan prasarana kelas, pencahayaan, pengendaraan, pewarna, alat atau media belajar, pajangan, serta penataannya. Sedangkan lingkungan sosial merupakan pola interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran. Interaksi yang dimaksud adalah interaksi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan sumber belajar, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, lingkungan sosial yang baik memungkinkan adanya interaksi yang proporsional antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam upaya menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif bagi anak, guru harus dapat memberikan kemudahan belajar kepada siswa, menyediakan berbagai sarana dan sumber belajar yang memadai, menyampaikan materi pembelajaran dan strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar. Oleh karena itu, peran guru selayaknya membiasakan pengaturan peran dan tanggung
jawab bagi setiap anak terhadap terciptaannya lingkungan fisik kelas yang diharapkan dan suasana lingkungan sosial kelas yang menjadikan proses pembelajaran dapat berlangsung secara bermakna. Dengan terciptanya tanggung jawab bersama antara anak dan guru, maka akan terciptanya situasi pembelajaran yang kondusif dan bersinergi bagi semua anak. Pengaturan ruang kelas. Pengaturan ruang kelas sangatlah penting karena dengan adanya penataan atau pengaturan ruang kelas, maka tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Ada beberapa asumsi dasar dalam pengaturan ruang kelas yang dapat mendukung dalam proses pembelajaran, diantaranya yaitu 1. Pertama dan terpenting dari manajemen ruang kelas adalah tentang menciptakan lingkungan ruang kelas yang di dalamnya semua siswa merasa aman dan nyaman dan dapat memaksimalkan belajar akademis dan keterampilan sosial yang penting. Ketika guru dan siswa menciptakan tipe-tipe setting ruang kelas, siswa cenderung membuat pilihan yang baik dan belajar mereka ditingkatkan. 2. Pengaturan kelas pasti berhubungan dengan instruksi dan efektif. Siswa akan cenderung bertindak secara bertanggung jawab dan belajar mereka akan meningkat ketika mereka terlibat secara sukses dan aktif dalam perencanaan yang penuh arti dan yang relevan dengan pengetahuan dan keahlian. Ketiga, pengaturan kelas harus meningkat rasa kepemilikan siswa, tanggung jawab dan perasaan keyakinan personal siswa yang berkaitan dengan belajar mereka. Keempat, pengaturan ruang kelas meliputi metode untuk membantu siswa mengembangkan keahlian perilaku baru yang dapat membantunya dalam bekerja sama dan berhasil bersama orang lain. Kelima, pengaturan ruang kelas yang efektif memerlukan guru yang menjaga nilai-nilai dan keyakinannya tentang pentingnya bekerja sama dengan siswa. Baik, jadi itu tadi penjelasan terkait pengaturan ruang kelas. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.